Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini kita akan mengikuti kegiatan khusus, yaitu fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat dalam rangka penguatan ideologi, kebangsaan, dan wawasan. Cara ini, ya pemirsa, jadi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dr. Andes Sabto Adi Sugihartono MM. Kemudian untuk gedungnya Kamis 29 September 2022 pukul 08.00 di ruang Loka Krida Gedung Muhammad Iksan, lantai 8, Jalan Pemuda nomor 148, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi beberapa kelompok masyarakat atau ormas yang diundang, kurang lebih ada sekitar 20 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang menghadiri undangan dari pemerintah kota yang nantinya akan diberikan semacam pelajaran-pelajaran atau semacam sekolah kilat yang diselenggarakan dari Kementerian Dalam Negeri. Hadirin dimohon berdiri. TNI, Polri, dan beberapa kementerian dan lembaga, sehingga kemudian hari ini menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau sekaligus membuka acara singkat, kursus singkat bagi pengurus. Tentu tanpa ada ridho darinya, saya kira acara ini tidak dapat berjalan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, saya TNI, Polri, dan beberapa kementerian dan lembaga, sehingga kemudian hari ini menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau sekaligus membuka acara singkat, kursus singkat bagi pengurus. Bapak Brigjen TNI Marinir Nana Rukmana SE. Beliau adalah Direktur Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Anas. Kemudian yang saya hormati Pak Prayogo Hadi Cahyono, SEMM, sebagai analis kebijakan ahli media, Sundit Kemitraan dan Pemberdayaan Ormas Kemendagri. Kemudian sebentar lagi hadir sebagai narasumber Bapak Hairudin SHMH, Kakes Bangpol Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati Mas Sabto Adi Sugihartono, Kakes Bangpol Kota Semarang, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu peserta kursus. Oh iya, tadi juga ada dari INVIT. Mana ya? Mas ya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Semarang yang paling kecil APBD. Di atasnya Semarang sedikit, Bandung 5,6 triliun, kalau kita 5,3 triliun. Tetapi kalau kita bisa membandingkan tentang pembangunan, kemudian apalagi IPM, indeks pembangunan manusia, Semarang yang paling tertinggi. Padahal modal untuk membangun IPM menjadi tinggi itu sangat besar. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya kebersamaan, kesadaran kita membangun di seluruh lapisan masyarakat, terutama organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada kesempatan hari ini dari pemerintah pusat mencoba membekali lagi kita kepada Bapak Ibu sekalian tentang nilai-nilai kesatuan, tentang nilai-nilai kebersamaan untuk membawa Semarang semakin hebat. Saya kira itu saja dari kami matur nuwun kepada organisasi masyarakat yang sudah banyak membantu pemerintah kota di dalam mengentaskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sengkaraian acara telah selesai dilaksanakan. Kami mohon. Iya, tadi saya dapat tugas untuk membuka sekalian. Mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kursus singkat bagi pengurus organisasi masyarakat dalam rangka penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan saya nyatakan secara resmi dibuka. Sahdu begitu, dan alhamdulillah kita hari ini berkesempatan luar biasa ketemu dengan beliau-beliau dari Jakarta, dari pemerintah pusat yang sehari-hari mengelola organisasi masyarakat. Kesempatan yang sangat baik ini, beliau adalah Direktur Sosialisasi dan Media Taplek Pemantapan Nilai Kebangsaan Lembaga Nasir I Brigjen TNI Nana Rukmana. Tepuk tangan untuk beliau. Hari ini Pak Yoga dan Pak Nana telah hadir kawan-kawan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang dari berbagai macam profesi. Ada organisasi profesi, ada organisasi kebangsaan, ada organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda, dan hadir juga ini kawan-kawan dari Persadani, Pak Nana. Beliau itu adalah kawan-kawan yang selama ini membantu kami deradikalisasi, begitu Pak. Ya. Terima kasih. Hari ini tidak lama-lama kita dengarkan langsung. Yang pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Silakan nanti kita dengarkan dan kita tanyakan kalau ada hal yang perlu pandangan tentang pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Yang tak kalah pentingnya, nanti setelah itu Pak Nana akan menyampaikan tentang bagaimana wawasan kebangsaan kekinian. Dan sambil menunggu Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Yoga untuk menyampaikan tentang materi isu-isu strategis pada organisasi kemasyarakatan terkini, terutama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kesempatan yang sangat baik ini, beliau adalah Direktur Sosialisasi dan Media Taplek Pemantapan Nilai Kebangsaan Lembaga Nasir I Brigjen TNI Nana Rukmana. Tepuk tangan untuk beliau. Hari ini Pak Yoga dan Pak Nana telah hadir kawan-kawan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang dari berbagai macam profesi. Ada organisasi profesi, ada organisasi kebangsaan, ada organisasi keagamaan, dan organisasi pemuda, dan hadir juga ini kawan-kawan dari Persadani, Pak Nana. Beliau itu adalah kawan-kawan yang selama ini membantu kami deradikalisasi, begitu Pak. Ya. Terima kasih. Hari ini tidak lama-lama kita dengarkan langsung. Yang pertama, bagaimana kebijakan pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Silakan nanti kita dengarkan dan kita tanyakan kalau ada hal yang perlu pandangan tentang pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Yang tak kalah pentingnya, nanti setelah itu Pak Nana akan menyampaikan tentang bagaimana wawasan kebangsaan kekinian. Dan sambil menunggu Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.
Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Yoga untuk menyampaikan tentang materi isu-isu strategis pada organisasi kemasyarakatan terkini, terutama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami sampaikan program ini kurang lebih hampir 150 ormas baru yang muncul di negara kita. Karena ada kemudahan untuk membuat ormas itu 3 orang lebih dapat memberikan satu organisasi masyarakat. Ketua, wakil ketua, salah satu ketua sebenarnya bisa membuat ormas. Bagi sekali yang lagi, kenapa bisa mudah seperti itu? Jadi ormas itu diberi pula lagi terkait dengan pendiriannya. 3 orang terlebih bisa membuat satu ormas. Dan ormas itu bisa berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Kalau berbadan hukum, bagi misalkan mungkin Bapak Ibu sekarang sini ada yang sudah berbadan hukum, misalnya rekan kami kepipakat itu badan hukum perkumpulan ya Bu. Kami ketuanya dari kami kalau di Ancol Mas karena Anda dari NU jadi ikut di NU-nya. Sudah surat tadi Pak Ketua itu ini adalah undergo ataupun di bawah otonom NU, jadi tidak perlu surat pendaftaran meskipun melapor. Dan lagi misalnya Pak ormas-ormas yang berbadan hukum jumlahnya itu sangat besar sekali, 490.000 lebih yang berbadan hukum dan SKT hanya 2.500. Ini perbedaannya yang kita bisa sampaikan. Jadi perbadan hukum itu dipandang oleh Kementerian Hukuman HAM. Dan nanti mungkin Bapak Ibu sekarang di Kota Semarang pengurus cabangnya nanti bisa cek ke pengurus provinsinya, DPD-nya apakah berbadan hukum atau SKT, dan bisa juga berkondisi pengurus di pusatnya. Jadi itu SKT-nya kepada hukumnya cukup dikeluarkan oleh Kementerian Hukum untuk ormas tingkat pusat. Dan itu melalui Kementerian Hukum dan pendaftaran oleh notaris bagus kan. Notaris nanti akan menyampaikan langsung ke akunnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang ada di Kementerian Hukum RI. Nanti ketika sesuai dengan persyaratannya baru bisa disebutkan SK badan hukum ataupun SK yayasannya, kumpulan yayasan. Ada juga ormas yang berbentuk tidak berbadan hukum ataupun SKT. Dari SKT ini yang disampaikan jumlahnya saat ini kurang lebih 2.354. Jadi kami Bapak Ibu sekalian di Kementerian Dalam Negeri, DI Dijen Polhum, Politik dan Umum, kalau di teman-teman di daerah memberikan paspor dan akunnya di situ dari Bapak Ibu bisa koordinasi langsung dengan teman-teman di Kesbangkol ya, Joko atau Pak Kabar ataupun Pak Arif ya di bagian ormasnya. Jadi Bapak Ibu cek sekarang apakah ormasnya itu berbadan hukum atau SKT bisa dicek. Yang lain yang ada di daerah lain, misalnya di Blora ataupun di Aceh ataupun di Papua dan lain, tapi ormasnya bergerak di bidang kegiatan yang sama, misalnya di bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan dan lain, itu bisa. Jadi ormas itu tidak harus untuk mempunyai cabang di daerah lain apabila berbentuk ormas yang tidak berbasis anggota, cuma 3 orang pengurusnya, tapi aktivitasnya bisa melakukan aktivitas seluruh negara Indonesia. Jadi simplifikasi bagus. Sebelum undang-undang itu terbit, semua tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah melakukan pendaftaran. Kementerian Dalam Negeri melakukan SKT, Kumham, Badan Hukum Perkumpulan, Kementerian Sosial dengan namanya Orsos atau yayasannya, Kementerian Pemuda Olahraga dengan OKP, semua melakukan pendaftaran. Padahal ormas itu juga. Itu pula di tingkat provinsi dan kota. Provinsi bukan pendaftaran pengurus provinsinya. Seluruh Indonesia. 2017 kami berikan Menteri Pengkabaran Pak Akir. 2018 kami berikan penghargaan itu kepada orang karena dianggap pelalui yang sama selektif dari tim Pansel Panitia Seleksi waktu itu Kota Semarang jadi contoh bagi pembinaan ormas bagi seluruh kota maupun provinsi. Provinsi itu kami berikan ke Sulawesi Utara, kotanya Semarang, kabupatennya Pasuruan. 2019 kami berikan ke Jawa Timur, kotanya Kota Palopo di Sulawesi Selatan, terusnya kabupatennya di Jawa lain yang ada di daerah lain, misalnya di Blora ataupun di Aceh ataupun di Papua dan lain. Tapi ormasnya bergerak di bidang kegiatan yang sama, misalnya di bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan dan lain, itu bisa. Jadi ormas itu tidak harus untuk mempunyai cabang di daerah lain apabila berbentuk ormas yang tidak berbasis anggota, cuma 3 orang pengurusnya, tapi aktivitasnya bisa
melakukan aktivitas seluruh negara besar Indonesia. Jadi simplifikasi bagus Pak. Sebelum undang-undang itu terbit, semua tingkat kementerian, lembaga maupun pemerintah melakukan pendaftaran. Kementerian Luar Negeri melakukan SKT, Kumham, Badan Hukum Perkumpulan, Kementerian Sosial dengan namanya Orsos atau yayasannya, Kementerian Pemuda Olahraga dengan OKP, semua melakukan pendaftaran. Padahal ormas itu juga. Itu pula di tingkat provinsi dan kota. Provinsi bukan pendaftaran pengurus provinsinya. Terkait dengan hal lain yang perlu kita tingkatkan ke depannya, tidak hanya melalui kegiatan sehari, mungkin juga bisa kegiatan lainnya seperti kami sampaikan tadi. Bapak-Ibu muliakan, demikian mungkin secara singkat mencoba mencari fokus dengan nanti Pak Kaban dari Jawa Tengah, Pak Rudi dengan Pak Dir, Presiden Pak Brigjen Nana terkait pemantapan wawasan kebangsaan yang melakukan kerjasama kami Kementerian Luar Negeri dengan Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia yang melakukan kegiatan yang sangat baik ini, dan silakan Bapak Ibu dapat menyimak paparan beliau hingga nanti kedepannya kita dapat wawasan yang lebih terkait dengan kawasan kebangsaan yang sangat lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dalam penyampaian kami ada hal yang tidak berkenan, kami mohon dibuka ketemu sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Sandi Santiago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Prayoga. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Prayoga pengaturannya, pendaftarannya, kemudian pengawasannya dan pemberdayaannya. Pak juga kami laporkan bahwa untuk di Semarang persoalan pendaftaran selesai Pak. Kemudian untuk persoalan pengawasan selesai juga. Karena alhamdulillah ormas kami baik-baik Pak Yuda. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang paling penting Pak Yuda, bagaimana ormas itu pemberdayaannya. Kami sekarang ini dan kawan-kawan itu fokus pemberdayaan ormas dengan konsep bergerak bersama membangun kota, sehingga kawan-kawan ini seiring sejalan dengan pemerintah bersama-sama membangun kota. Demikian Pak Yuda, terima kasih, dan selanjutnya kami Pak narasumber pertama dan Pak Kesbangpol Provinsi dan moderator yang saya hormati, dan saya lihat nih, saya mendengar orang tua saya semua nih di depan saya nih, tapi hebat-hebat masuk organisasi kemasyarakatan. Saya sangat bangga. Pagi ini saya sangat senang. Saya sambil turun aja Pak ya. Saya sangat senang bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Kalau judulnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, saya rasa sudah mantap semua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini. Apalagi tadi dari Pak Sekda sampaikan bahwa di sini kondusif banget ini organisasi masyarakat yang luar biasa. Namun demikian, karena ini panggilan tugas, saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan mungkin dengan hari pres saja. Tapi sebelum itu saya ingin coba buka semangat dulu nih. Tadi sudah disampaikan sama Pak Moderator tuh, ungkapan semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Kalau saya tanya siapa kita? Jawabannya Indonesia. Bisa? Nah, Siapa kita? Indonesia. Kalau saya tanya Indonesia hebat, wajib kita jaga. Bisa? Indonesia hebat, wajib kita jaga. Nah, saya ulangi dari pertama. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Indonesia. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Itu. Jadi Indonesia ini hebat. Lanjut. Nah, ini Bapak juga dari TNI dulu Pak ya? Bukan? Ada yang dari TNI di sini? Ini. Ya, sama-sama kita ya Pak ya. Mari dari Pak. Oh, alhamdulillah sama kita. Senasib seperjuangan ya Pak ya. Pak siapa Pak? Pak Porono. Terakhir di mana Pak? Mabesal ya. Saya lama juga dinas di Marinir, kemudian di Mabesal, Mabes TNI, dan baru 2 tahun ini saya dinas di Lemhanas. Lanjut. Nah ini ungkapan pas sama pagi tadi. Nah, ini Bapak juga dari TNI dulu Pak ya? Bukan? Ada yang dari TNI di sini? Ini. Ya, sama-sama kita ya Pak ya. Mari dari Pak. Oh, alhamdulillah sama kita. Senasib seperjuangan ya Pak ya. Pak
Pak siapa? Pak Porono. Terakhir di mana Pak Porono? Oh besar ya. Saya lama juga dinas di Marinir, kemudian di Mabesal, Mabes TNI, dan baru 2 tahun ini saya dinas di Lemhanas. Lanjut. Nah ini ungkapan Pak Selamat pagi tadi. Jadi Bapak dan Ibu, Indonesia ini hebat. Di mana hebatnya? Dari letak geografis kita. Kita negara besar, negara kepulauan, di antara 2 lintas silang benua, ya, dari benua samudra. Jadi sangat strategis. Negara kita terdiri dari 17.500 pulau lebih, dalam besar dan kecil, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduknya juga begitu besar. Jadi bonus dari 128 bahasa daerah. Ini menjadi bisa keuntungan, bisa juga menjadi potensi ancaman kalau kita tidak mampu mengelola kebinekaan kita. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, lanjut. Hari ini saya ingin merefresh kembali. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apalagi ini saya lihat sudah banyak belajar dengan anak-anak mudanya, yang sedikit ini beberapa. Tapi saya yakin masalah sejarah perjuangan bangsa kita semua kita sudah paham. Tapi kita ingin ulangi lagi supaya wawasan kita juga akan tetap melekat pada diri kita. Jadi perjalanan sejarah bangsa kita, proses menjadi bangsa, proses menjadi negara, serta konsep dasar penyatuan wilayah dan bangsa itu dimulai dari abad ke-14. Lanjut, dicetuskannya ide Pancasila oleh Bung Karno, kemudian proklamasi 17 Agustus 45, sampai dengan kesadaran kita akan ruang hidup bahwa laut bukan pembatas, tapi laut ada. Tunggal Ika itu tanhana dharma mangrapa, yang merupakan kondisi tujuan hidup yang ideal dan lingkungan yang serba majemuk. Ini sudah tertulis di kitab Sutasoma dan ditulis oleh Gajah Mada yang terkenal dengan Amukti Palapanya. Itu menyadari bahwa cakupan wilayah yang demikian luas. Jadi Bapak dan Ibu, Indonesia ini hebat. Di mana hebatnya? Dari letak geografis kita. Kita negara besar, negara kepulauan, di antara 2 lintas silang benua, ya, dari benua samudra. Jadi sangat strategis. Negara kita terdiri dari 17.500 pulau lebih, dalam besar dan kecil, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduknya juga begitu besar. Jadi bonus dari 128 bahasa daerah. Ini menjadi bisa keuntungan, bisa juga menjadi potensi ancaman kalau kita tidak mampu mengelola kebinekaan kita. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, lanjut. Hari ini saya ingin merefresh kembali. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apalagi ini saya lihat sudah banyak belajar dengan anak-anak mudanya, yang sedikit ini beberapa. Tapi saya yakin masalah sejarah perjuangan bangsa kita semua kita sudah paham. Tapi kita ingin ulangi lagi supaya wawasan kita juga akan tetap melekat pada diri kita. Jadi perjalanan sejarah bangsa kita, proses menjadi bangsa, proses menjadi negara, serta konsep dasar penyatuan wilayah dan bangsa itu dimulai dari abad ke-14. Lanjut, dicetuskannya ide Pancasila oleh Bung Karno, kemudian proklamasi 17 Agustus 45, sampai dengan kesadaran kita akan ruang hidup bahwa laut bukan pembatas, tapi laut ada. Tunggal Ika itu tanhana dharma mangrapa, yang merupakan kondisi tujuan hidup yang ideal dan lingkungan yang serba majemuk. Ini sudah tertulis di kitab Sutasoma dan ditulis oleh Gajah Mada yang terkenal dengan Amukti Palapanya. Itu menyadari bahwa cakupan wilayah yang demikian luas, kemajuan kita itu sudah ada. Lanjut. Nama Indonesia baru dikenal pada tahun 1869 dalam tulisan James Richardson Logan yang menunjuk keberadaan kepulauan yang berada di lautan India Pasifik. Indonesia berasal dari kata Inde, artinya Hindia, dan Nesos, artinya pulau. Dengan tulisan ini banyak mulai berdatangan para negara-negara asing yang ingin mengeruk keindahan kekayaan alam kita. 350 tahun. Lanjut. Apakah tidak ada perlawanan? Ada, ya. Tapi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu berupa kerajaan-kerajaan,
kecil dan sebagainya sangat mudah dipadamkan oleh kolonialisme Belanda. Kenapa sangat mudah dipadamkan? Karena bersifat kedaerahan, ya, bersifat fisik, primordial dan sebagainya. Belum ada satu kesatuan. Ya, ditandainya lahirnya Budi Utomo, dimulailah perjuangan bangsa kita. Kita ada mahasiswa-mahasiswa yang dapat kesempatan belajar di negeri Belanda, mulai melihat dan menyadari bahwa perjuangan hanya mengandalkan fisik tidak akan tercapai. Maka mereka berusaha menggunakan akalnya dan sadar. Kemudian muncullah namanya Perkumpulan Budi Utomo. Lanjut. Perjalanan panjang juga tidak bisa selesai. Hampir 20 tahun. Maka muncul tanggal 28 Oktober 1928 baru 5. Ini sebelum kita merdeka. Bung Karno sudah mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Bung Karno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Dengan dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi sampai Tuhan yang merdeka, yaitu Republik Indonesia yang sekaligus manifestasi dari semangat kebangsaan dengan adanya sikap kemandirian bangsa untuk menunjukkan eksistensi perjuangan yang dilandasi oleh sikap percaya dan kemampuan diri sendiri. Lanjut. Ternyata Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perjuangan setelah proklamasi belum selesai. Karena apa yang diserahkan oleh Belanda itu mengacu kepada Undang-Undang Hindia Belanda yang menyebutkan pulau-pulau di wilayah Nusantara itu dipisahkan oleh laut sekelilingnya sejauh 3 mil. Artinya apa? Negara luar masih bisa melintasi selat-selat kita. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga ceramah-ceramah dari beliau-beliau tadi bermanfaat bagi kita semua, baik generasi muda, generasi tua, maupun generasi yang akan datang. Pancasila tetap harus kita jaga sebagai pegangan kita berbudaya dan berbangsa dengan Pancasila. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Terima kasih pemirsa, jangan lupa subscribe and share, kirim ke teman-teman jika video-video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu anak-anak. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat selalu Indonesiaku.